Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan contoh dari redistribusi pendapatan yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Materi ini diambil dari kelas 8 semester 2, diambil dari ruangguru.com. Nah, foto ini merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, namanya redistribusi pendapatan. Nah, apa itu redistribusi pendapatan? Bahwa redistribusi pendapatan ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi dilakukan pemerintah atau pribadi, ya. Redistribusi vertikal ini adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Nah, pernah mendengar slogan seperti ini tidak? Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara wajib pajak itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kamu membeli pulsa atau belanja di minimarket, barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak, ya. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya, bahan bakar premium, atau mungkin tiket kendaraan umum seperti Transjakarta atau KRL di Jabodetabek. Nah, adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi murah. Selain itu, kamu jika punya kelebihan rezeki bisa juga menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, misalnya kamu ingin membantu korban gempa bumi di Sulawesi, bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contohnya adalah Lembaga Kemanusiaan Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Nah, jadi orang yang taat membayar pajak secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Yang kedua adalah redistribusi horizontal. Ya. Kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kamu pernah mengalaminya. Coba siapa di antara kamu yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu kamu? Ya. Kalau di antara kamu ada yang pernah, berarti kamu sudah merasakan penghasilan
secara horizontal. Nah, apa sih redistribusi horizontal? Redistribusi horizontal itu adalah transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Nah, kenapa kok dinamakan siklus kehidupan? Ya. Sekarang kamu masih duduk di kelas 8 ya. Belum ada penghasilan karena belum bekerja. Nah, saat nanti kamu dewasa dan punya penghasilan, kamu bakalan jarang terima uang dari orang tua kamu. Malah kamu akan memberikan uang kepada ponakan, sepupu, atau bahkan tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagikan uang. Adil kan? Nah, ada program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Ini program dari pemerintah ya. Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kamu nggak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua ya. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Yang pertama adalah pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. Nah, apa saja sih kebutuhan primer manusia? Jelas, kebutuhan primer manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Nah, merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Gak cuma kartu itu, dibentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer di bidang kesehatan. Yang kedua adalah program pemberian kredit lunak. Nah, ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Ya, pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal masyarakat yang namanya KUR atau kredit usaha rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat pada ujungnya bisa menyerap yang namanya tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengembangan industri kecil. Nah, program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau disingkat PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu enggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya jangan heran kalau kota-kota besar semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. So, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan Pak Guru doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.